Terima kasih Pak Menko, saya hormati Pak Menko, Pak Mensesnek, Pak Menkyu, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Hasan, dan rekan-rekan dari SRO, Pak Samsul dan Pak Jeffrey. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana teman-teman media ketahui, bahwa kemarin 3 anggota Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri, yaitu Pak Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner, Pak Mirsa Aditya Suara sebagai Wakil Ketua, dan juga Pak Inarno Jayadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Karbon telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, tadi siang ya sampai dengan sore tadi, anggota Dewan Komisioner telah melakukan rapat Dewan Komisioner dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan juga dikuatkan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor 4 Tahun 2023, kami telah memutuskan yang pertama mengangkat saya, Frederika Widyasari Dewi, sebagai pejabat sementara ketua dan juga wakil ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara tugas kami sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen juga tetap kami emban. Selanjutnya Pak Hasan Fauzi diputuskan di dalam RDK tersebut menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon, dan juga tetap merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Aset Keuangan Digital dan Kripto. Seperti itu. Jadi tidak ada kekosongan yang bisa kami sampaikan, dan kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya, dan kita tetap mengedepankan yang terbaik ya untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan. Selanjutnya tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Menko, kami juga mempunyai komitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal Indonesia. Dengan mencermati gejolak pasar yang teman-teman media juga amati beberapa waktu ini, dan juga concern dari berbagai pihak, kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor, terutama investor retail, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kami juga akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham dengan tetap tentu saja memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan governance. Selain itu, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi Undang-Undang P2SK nanti. Kemudian peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO-nya, Ultimate Beneficial Ownership, Affiliated Party Disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan efek. Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau memanipulasi pasar tadi yang disampaikan oleh Pak Menko secara masif, kemudian set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer. Kemudian penguatan governance dan mengurangi konflik kepentingan diantaranya melalui demutualisasi bursa yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan serta diikuti reformasi governance proses dan struktur di self-regulatory organization yaitu di bursa, KEPI, dan KSE. Selanjutnya terakhir kami juga menyampaikan komitmen OJK untuk terus bersama-sama ya kita memberikan bersama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas pemerintah. Beberapa yang bisa kami sampaikan, yang pertama, perbankan terus menyediakan pembiayaan program pembangunan termasuk Koperasi Desa Merah Putih, di mana telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp148,6 triliun sampai dengan Desember 2025.
Kemudian dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, kami telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, berlaku selama 3 tahun sejak 10 Desember 2025. Kemudian OJK juga terus mendorong penyaluran kredit pembiayaan untuk program MBG, termasuk melalui securities crowdfunding, serta program penjaminan khusus kepada petani UMKM dan pengembangan produk asuransi parametrik. Dapat kami sampaikan bahwa angkanya per Desember 2025 sebesar 1,17 triliun penyaluran kredit sudah disalurkan. Kemudian melengkapi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan sektor perumahan, kami juga terus mendorong bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan Medal Ventura, BP Tapera, SMF, dan PNM untuk terus memperluas pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan terakhir, untuk meningkatkan kemudahan akses kredit pembiayaan kepada UMKM yang telah diatur melalui ketentuan OJK yang mengatur skema pembiayaan khusus bagi UMKM dan petani. Kemudian juga terakhir Pak Menko, pengembangan bursa karbon dalam rangka mendukung pengembangan nilai ekonomi karbon serta SRUK bersama kementerian terkait. Mungkin dari situ kami sampaikan, kami terima kasih, mohon dukungan Bapak Ibu semua, seluruh stakeholder, pemerintah, kita bekerja bersama-sama dan mohon dukungan media juga supaya kami bisa berhasil menjalankan proses reformasi dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Menko.